Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas kabar penting dari dunia keuangan internasional. Indonesia dan Cina, dua negara anggota BRICS, resmi memulai uji coba sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code. Langkah ini bisa menjadi tonggak bersejarah karena transaksi dilakukan langsung dengan rupiah dan yuan tanpa harus melalui dolar Amerika. Apakah ini awal dari berakhirnya dominasi dolar di kawasan Asia? Mari kita bahas. KRIS atau QR Code Indonesian Standard adalah sistem pembayaran digital Indonesia yang memudahkan transaksi hanya dengan memindai kode lewat ponsel pintar. Kini, Bank Indonesia bekerja sama dengan People's Bank of China, PIC, meluncurkan pilot proyek KRIS lintas batas. Konsumen Indonesia bisa membayar di Cina pakai KRIS. Konsumen Cina bisa membayar di Indonesia dengan sistem UnionPay mereka. Transaksi langsung menggunakan rupiah dan yuan tanpa harus menukar ke dolar AS. Sistem ini diprediksi akan sangat menguntungkan, terutama bagi UMKM dan pelaku pariwisata. Contoh, wisatawan Cina di Bali cukup scan QR pakai aplikasi mereka. Pembayaran masuk langsung ke rekening pedagang dalam rupiah. Pedagang Indonesia yang mengekspor produk ke Cina bisa menerima pembayaran dalam yuan tanpa harus melalui konversi dolar. Artinya, biaya transaksi lebih murah, lebih cepat, dan lebih aman. Langkah Indonesia-Cina ini bukan sekedar inovasi teknologi, tapi juga bagian dari strategi BRICS. Kita tahu, BRICS yang beranggotakan Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, plus negara baru termasuk Indonesia, sedang berusaha membangun sistem keuangan global yang lebih berimbang. Salah satu langkahnya adalah mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika. KRIS lintas batas menjadi bukti nyata bahwa BRICS sedang mengembangkan alternatif baru untuk perdagangan internasional. Bagi Indonesia, ini adalah lompatan besar. Digitalisasi sistem pembayaran nasional semakin kuat. UMKM punya akses lebih mudah ke pasar Cina. Ketergantungan terhadap dolar berkurang, sehingga lebih tahan dari gejolak nilai tukar. Menurut Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, pengembangan KRIS lintas batas adalah langkah untuk memperluas inklusi keuangan digital sekaligus memperkuat hubungan dagang dengan Cina. Namun, tentu saja ada tantangan. Apakah sistem QR lintas batas ini bisa menjaga keamanan transaksi dari cyber attack? Bagaimana dengan regulasi, perbedaan hukum, dan standar teknis antara dua negara? Apakah sistem ini bisa berkembang ke negara BRICS lain atau bahkan melawan hegemoni dolar di level global? Ini semua akan sangat menentukan keberhasilan jangka panjang. Jika uji coba ini sukses, kita bisa melihat model serupa diterapkan di lebih banyak negara. Bayangkan, suatu hari nanti transaksi lintas negara cukup pakai scan QR, tanpa dolar, tanpa bank perantara, langsung antar mata uang lokal. Bagi BRICS, ini adalah langkah nyata menuju kemandirian finansial. Bagi Indonesia, ini adalah bukti bahwa kita bisa menjadi pionir digital payment di Asia Tenggara. Jadi teman-teman, uji coba KRIS lintas batas Indonesia, Cina bukan hanya soal teknologi pembayaran. Ini adalah bagian dari geopolitik keuangan yang bisa mengubah arah perdagangan internasional. Apakah langkah ini akan benar-benar mengurangi dominasi dolar? Atau hanya akan menjadi eksperimen terbatas? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru seputar ekonomi, teknologi, dan geopolitik global.